Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'i ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat dosa yang kita lakukan tetap masih memberikan karunia. Karunia yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat amal soleh. Karunia yang terbesar, karunia ini yang mengundang nikmat-nikmat lainnya, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Semuanya dihadirkan jika nikmat iman dan amal soleh sudah Allah berikan. Tapi orang yang gak punya nikmat iman dan nikmat amal soleh, maka jauh dari rasa nikmat di dunia, apalagi di akhirat. Di pembahasan kita pada malam hari ini adalah lanjutan dari fikih ibadah. Kemarin kita sudah sampai ke wudu. Ya. Pembahasan berikutnya adalah mandi wajib di halaman, nggak ada halaman ya? Pokoknya cari sendiri Pak. Halaman 8 ya. Nah, itu ada halamannya. Sebelumnya Boleh tanya apa tuh? tentang wudhu. Maksudnya dalam wudhu itu kan ada 4 mazhab Ustaz ya. Apakah mereka sama wudhunya? Ya. Antara 4 mazhab itu. Mau jawab sekarang atau pembahasan dulu? Atau mau tanya jawabnya nanti atau mau sekarang? Ya, ingat sekarang aja. Ya. Pembahasan mengenai mazhab ini memang wudhu itu berbeda-beda rukun dan syaratnya. Rukunnya yang lebih khusus beda itu. Dan hal yang membatalkannya pun berbeda. Yang kemarin kita praktek itu adalah tata cara wudhu secara sunnah. Kalau mempraktekkan tata cara wudhu yang kemarin saya praktekkan secara sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i, maka akan mencakupi semua mazhab. Jadi kalau Bapak prakteknya hanya yang wajib-wajib aja, maka ini bisa berbeda-beda. Menurut mazhab ini sah, menurut mazhab lain tidak sah. Tapi kalau Bapak mempraktekannya secara sunnah full, semua sunnah-sunnahnya dikerjakan, maka 4 mazhab itu sah semua. Nah, yang jadi masalah orang pengennya yang wajib-wajib aja. Akhirnya jadi bermasalah pada mazhab lainnya ketika mau ikut batal mazhab lain. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini mazhab paling lengkap. Yang berbeda misalnya mazhab Hanafi itu tidak mewajibkan niat. Cukup dengan basuh muka, tangan, kemudian kepala sepertiga. Mazhab mazhab Hanafi itu sepertiga dengan kaki. Kemudian nanti mazhab Maliki ini sama seperti mazhab Syafi'i. Yang berbeda itu wajib menggosok. Ya, nggak boleh hanya dialirkan air, tapi wajib digosok. Kemudian semua kepalanya full, harus semuanya. Walaupun pakai peci, tetap diwajibkan full di atas peci diusap. Mazhab Maliki. Mazhab Hambali sama seperti mazhab Syafi'i.
Sebagian mazhab Hambali mewajibkan bismillah. Itu saja. Jadi nggak jauh berbeda sangat. Cuma tadi yang perbedaannya itu di titik-titik yang saya sebutkan tadi, niat sama kepala. Itu yang jadi bermasalah. Mazhab Syafi'i hanya yang wajib sedikit saja. Gitu ya. Nah, nantinya prakteknya tuh kita gimana? Prakteknya kalau Bapak mau mempraktekkan yang wajib-wajib aja, pakai saja mazhab Syafi'i. Ya, cuma kepalanya diseluruhin biar semua mazhab masuk. Gitu. Sehingga lebih mudah ngingetnya. Ini mazhab apa saya? Saya bermazhab apa enggak? Jadi ntar begitu jadi lupa ya. Takutnya gitu ya. Kebanyakan mazhab jadi bingung jadinya nanti. Nah, terus kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan mandi wajib. Karena pembahasan agak banyak ya, padat ini kan satu lembar itu selesai. Kita pengennya sekali duduk majelis ini selesai pembahasan satu halaman ini. Jadi minta maaf kalau nanti agak cepat ya. Terus lagi tanya jawab kalau memang ada yang mau ditanyakan. Mandi wajib kita pembahasan yang di bawah dulu. Syarat sah mandi sama seperti syarat sah wudu. Nah, mana syarat sah wudu? Ya Bapak lihat lagi di lembar sebelumnya. Secara umum pokoknya nggak boleh ada zat yang menghalang air ke kulit. Nggak boleh ada zat yang bisa merubah air di atas kulit tuh nggak boleh. Pakai itu cat ataupun juga tanah liat misalnya. Terus kita sekalian wudu, sekalian basuh tangan, bersihin tangan. Ini nggak sah karena tanahnya itu merubah warna, bau, rasa air. Mandi juga gitu. Kalau lagi mandi junub, banyak orang yang salah paham. Dikira orang mandi junub itu yang penting sampoan. Ini sekali sesat menyesatkan ini. Sekali, padahal kalau ada orang habis sabunan, semuanya sabunan ya, atau sampoan sekalian, pas bilas sekalian niat, ini salah. Pas bilas sekalian niat, ini keliru. Sebab ketika air mengenai badan, airnya itu jadi air sabun. Suci tidak mensucikan. Ya Pak ya. Jadi nanti gimana dong? Mandi wajibnya nggak sah? Nggak sah. Tunggu bilasannya habis semua, baru niat lagi. Mandi itu niat lagi dengan niat yang seperti biasa. Kemudian itu syarat sahnya. Intinya yang paling perlu diperhatikan masalah tadi ya. Tidak ada hal yang bisa mencegah air ke kulit atau merubah air di atas kulit. Kemudian rukun wajibnya sebelah kiri bawah. Rukun wajibnya ini yang minimalis mandi itu. Tidak ada rukun wajib di dalam rukun mandi itu. Sampoan tuh nggak ada, sabunan tuh nggak ada, ya. Nanti rukun ini juga menjadi rukun mandiin jenazah. Sehingga kalau ini bingung, nggak ada yang bisa mandiin, misalnya ya Pak, ataupun perempuan, biasanya perempuan, ibu-ibu yang suka mandiin udah nggak ada. Maka gimana ini? Kalau ikut yang wajib, ya ini aja, gitu ya. Kecuali niat memandikan jenazah itu tidak wajib. Yang penting satu, rukun wajib mandi. Perhatikan ya, karena mandi itu salah satu perkara yang diberikan perhatian oleh Rasul. Sebuah hadis kalau saya tidak salah riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menyebutkan ghuslul janabah, mandi junub itu direntetkan, disandingkan dengan rukun Islam yang 5. Jadi setelah Nabi menyebutkan rukun Islam yang 5, kemudian Nabi tambahkan wa ghuslul janabah, mandi junub. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, mandi junub. Sebagian riwayat itu ada seperti itu. Punya fikir, kenapa mandi ini kok menjadi satu perkara besar di mata Nabi itu ya? Oh ternyata Pak, beberapa tahun yang lalu ada seorang ulama Harun Bandung. Itu beliau bilang pernah pergi dakwah ke Sulawesi Pak.
Di Sulawesi itu ketika beliau khususi datang ke pesantren, akhirnya jauhlah sekitar pesantren. Ya, keliling sekitar pesantren, datangi warga. Entah apa yang mengilhamkan, Allah yang ilhamkan tentunya. Ini Maulana ini tanya, ulama ini tanya sama, dikumpulin dah itu warga. Pas ketika dikumpulkan, Allah ilhamkan membahas atau menyentuh mengenai mandi wajib, Pak. Tapi setelah ditanya, ini kepala keluarga ini, bapak-bapak yang datang kan kebanyakan kan. Ketika ditanya, banyak yang nggak tahu tata cara mandi wajib. Padahal udah beranak pinak nih. Bukan sekali dua kali junub, Pak. Berjunub-junub sudah. Tapi nggak tahu tata cara. Kata beliau waktu itu ada 60 kakak. Hampir kebanyakan mayoritasnya nggak tahu mandi wajib. Beliau juga sama pernah ketika naik kapal, kemudian dakwah di kapal laut. Allah ilhamkan menyentuh mengenai masalah mandi wajib. Setelah beliau pulang masuk ke dalam kamar di dek kapal, tiba-tiba ada kakek-kakek terima kasih, nangis-nangis ke beliau. Terima kasih Ustaz, selama ini saya baru tahu mandi wajib itu tata caranya kayak gitu. Allah. Mungkin kita ini yang hidup di tengah ulama, kehidupan pesantren, kehidupan ustadz-ustadz, alhamdulillah mungkin tahu. Tapi banyak lagi umat awam sekali sampai mandi wajib ini nggak paham. Makanya sama Nabi SAW itu, kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, man taraka lum'ah, orang yang meninggalkan secumit, sekelumit, sedikit min janabatin daripada junub, lam yaghsilha, yang dia tidak basuh, yang nggak kena air, ada bagian badannya yang ketinggalan nggak kena air, fa'alallahu bihi kadza wa kadza minal adab. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia. Sedikit saja nggak kena air junub, maka Allah akan timpakan kepadanya azab begini-begini. Nabi nggak sebutkan azabnya berapa, atau mungkin perawinya lupa. Bukan saya yang lupa, memang hadisnya begitu, kadza wa kadza minal adab. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, karena saya takut dengan hadis ini, takut ada bahagian dari tubuh saya yang nggak kena air mandi junub. Falidzalika adaitu ra'si. Kata Sayyidina Ali, oleh karena itu saya botakkan kepala saya. Takut rambut, ada akar-akar rambut yang nggak kena air. Jadi kalau ada yang mazhabnya mazhab botak, nah ini ikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau ada yang mazhabnya mazhab gondrong, nah ini ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lebih kurang. Jadi nggak masalah ya. Ya kita ini normal saja. Terus kemudian ini yang pertama, rukun itu adalah niat. Niatnya, kapan niatnya? Ketika awal air mengenai badan. Bapak boleh kenain air di tangan dulu terus niat, boleh. Nggak mesti dari kepala. Pokoknya bagian mana saja badan, Bapak basuh air pertama kali, di situ niatnya sudah cukup. Ya, yang penting niatnya ketika awal mengenai. Tapi kalau udah jebur, lupa niat, berarti yang jebur sebelumnya itu nggak kehitung. Nanti ketika jebur yang berikutnya, artinya siraman berikutnya yang menggunakan niat, ini baru terhitung. Niatnya dalam hati, ya minimal adalah lafaz, saya pakai bahasa Indonesia saja agar mudah. Aku niat mandi wajib tuh minimal. Nawaitu fardhal ghusli. Nawaitu ghuslal fardi, sama saja kalau pakai bahasa Arab. Ini minimal sekali. Jadi kalau nggak mau, ya bukan nggak mampu sebenarnya, nggak mau ngapal panjang-panjang, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting dalam hati, Bapak dalam hati itu bilang, saya niat mandi wajib. Dalam hati itu. Nah, ini kalau di santri harus hafal. Tapi kalau awam nggak apa-apa, nggak hafal. Nggak ada wajib hafal ya Pak ya. Yang penting saya niat mandi wajib. Nggak cukup saya niat mandi, ini nggak cukup. Harus ada kata-kata wajib. Karena nggak semua mandi itu wajib.
Atau saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar, boleh. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Itu minimal. Jadi nawaitul ghusla, saya niat mandi itu enggak cukup ya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Dan niat ini boleh digabung sama niat mandi sunnah. Bahkan kalau misalnya Bapak mau Jumatan, terus kemudian ya sedikitlah mungkin kan bermain dulu dengan istrinya, dan ini sunnah. Kok sunnah? Iya. Nabi SAW katakan mandi ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah. Orang yang ketika hari Jumat mandi junub, ini perhatikan ini lafaznya nih ya. Orang yang ketika hari Jumat mandinya mandi junub, tsumma ya'midu ilal masjid, kemudian pergi ke masjid, dia enggak memisahkan dua orang yang lagi duduk dempet, dia tidak melangkahi pundak-pundak orang, artinya tidak mengganggu orang yang sudah datang duluan. Kemudian dia mendekat kepada imam, yadnu minal imam, untuk dengar khutbah. Dia mendengarkan khutbah secara sempurna, maka Allah ampuni dosa antara Jumat ke Jumat. Tapi syarat awalnya itu mandi seperti mandi junub. Nah, ini mandi junub ini kata ulama dua tafsir. Ya, imam mandi hari Jumat mandi junub, memang junub dulu bermain sama istrinya. Gitu ya Pak ya. Agar matanya lebih terjaga ketika pergi sholat, pikirannya lebih tenang ketika pergi sholat. Atau maksudnya yang gak punya istri gimana nih? Nah gini kan, mandi junubnya gimana? Seperti mandi junub. Artinya mandi Jumatannya itu total seperti halnya kalau orang mandi junub. Mandinya mandi sunnah, seperti seakan-akan dia mandi junub. Jadi mandi Jumatan itu. Maka dari sini ulama fikih bilang niat mandi Jumat sama mandi junub wajib boleh digabung, Pak. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar wa li sunnatil jum'ah lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk mandi wajib dan mengangkat hadas besar, dan mandi untuk sholat Jumat karena Allah. Itu sudah dapat dua-duanya. Ya, apalagi udahnya Jumat, hari raya, junub pula. Nah ini jadi niatnya 3 langsung, gitu ya. Tapi mandinya setelah subuh. Mandi Jumat itu setelah subuh. Paling maksimal, paling minimal mandi Jumat itu bisa dilakukan setelah subuh. Adzan subuh, Bapak bisa mandi Jumatan langsung niat. Nggak mesti deket-deket Jumatan. Jadi nggak ada alasan orang yang pergi ngantor, dagang, sekolah, ngajar, apa saja, nggak mandi Jumat tuh nggak ada alasan. Saya gimana mandi Jumat, orang saya dari kantor, pagi lah mandinya. Karena setelah azan subuh itu sudah boleh niat mandi Jumat. Ya siapa ya? Terus kemudian yang kedua, wajibnya mandi itu ketika mandi wajib menghilangkan najis ainiyah, najis yang kelihatan. Kalau ada darah, darahnya dulu. Kalau seandainya dia buang air, istinja dulu gitu ya. Dihilangkan dulu najis-najis yang ada di badan. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, meratakan air. Niat ngilangin najis, ngeratain air ke seluruh badan. Yang termasuk badan adalah badan bagian luar, termasuk bulu-bulunya yang bagian luar, ya. Adapun yang bagian dalam enggak. Bagian dalam seperti mulut, gigi, ini enggak wajib jelas. Bagian luar ini termasuk sempalan, sempilan-sempilan, celah-celah rambut, bulu ketiak, bulu kemaluan, bagian dubur itu maaf ya Pak Punten. Ini kalau bagian dubur yang ketika nongkrong, yang ketika jongkok itu kelihatan dari bawah, itu namanya bagian luar. Ya, bukan bagian luar ketika dia berdiri. Kalau ketika dia berdiri ketutup. Nah ini bagian luar yang dimaksud ketika jongkok untuk dubur. Begitu juga dengan kemaluan perempuan. Itu juga wajib. Termasuk bawah kuku. Nah ini penting nih. Kuku-kukunya yang sekiranya ada kotorannya, hilangkan dulu kotorannya. Biar bisa masuk air. Penting sekali ya. Terus kemudian termasuk juga bagian kemaluan yang tampak. Termasuk juga maaf kalau ada orang yang belum sunat, keburu balik, belum sunat, maka bahagian kepala zakar yang tertutup dengan kulup
dinamai bahasa kuluf ya, dengan kulit kemaluan itu juga wajib dimandikan. Jadi memang wajib ditarik. Nah ini kelamaan lagian sunatnya ini kan, segala terlambat sunatnya ya. Ini sunat dulu ini. Karena itu bagian luar, jatuhnya itu sebenarnya bagian luar. Cuma karena kelambatan sunat akhirnya ketutup. Jelas ya kira-kira ya Pak ya. Terus kemudian ini 3 wajibnya. Jadi nanti kalau mandiin jenazah itu yang penting ini. Yang penting air dari atas rambut sampai kaki basah semua. Niatnya malah nggak wajib. Kalau mandi jenazah tidak wajib niat. Kalau tidak wajib niat berarti orang non muslim sah memandikan. Ada orang muslim dimandikan sama non muslim. Misalnya seperti kemarin pasien-pasien COVID mungkin petugasnya mungkin non muslim. Terus kemudian dia dimandikan begitu, maka dia sah, sudah tidak wajib dimandikan lagi kalau memang dimandikan. Yang penting rata airnya. Jadi kalau misalnya ada jenazah bayi, ini kalau memang tega lah Pak, jenazahnya bayi, angkat kakinya celupin ke kolam renang misalnya gini dong. Secara hukum fikih ya sudah sah ini, tapi ya kurang asem lah kan sedikit Pak ya, haram lah itu. Terus kemudian setelah rukun ini, jadi intinya tuh rukun ini aja. Nanti kita akan bahas mandi secara sunnah sekarang. Tadi kan yang wajib-wajib. Nah sekarang bagaimana tata cara mandi secara sunnah. Ini sebelah kanan. Ya, mandi secara sunnah ini Pak, bukan hanya diterapkan ketika mandi junub, tapi juga ketika Bapak mandi biasa, mandi hari-hari. Kalau Bapak mandinya secara sunnah, mandinya Bapak jadi ibadah. Karena enak ini beribadah dalam kamar mandi. Kita orang iman, orang beriman ini beribadah di setiap waktu dan tempat. Setiap waktu dan tempat ada ibadahnya. Termasuk ini tata cara mandi secara sunnah. Ya. Pertama, baca bismillah. Kalau ada WC-nya, bismillah dalam hati. Kalau nggak ada WC-nya, bismillahnya di mulut. Ya. Kemudian mencuci kedua telapak tangan hingga bersih dengan niat mandi wajib. Nah ini dalam kitab Takhrirat Sadidah, niatnya di tangan. Sama seperti nanti mau wudu, kan wudu kan tangan dulu kan. Tapi niatnya kalau wudu saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Nanti niatnya di muka kalau wudu. Kalau mandi bagian badan yang mana saja sudah bisa niat mandi. Terus kemudian setelah tangan mencuci kemaluan, kubul atau dubur. Nah, ini mencuci tangan khususnya kalau tangannya nanti dipakai ciduk atau tangannya dimasukin ke dalam ember. Tapi kalau seandainya pakai shower, itu bisa nanti cuci tangannya sekalian wudu. Nanti sunnahnya wudu dulu ya. Yang penting mencuci kemaluan, kubul dan dubur dan sekitarnya sampai bersih. Jadi kalau Bapak mau kencing, kencing dulu. Kalau mau buang air besar dulu. Mau 1, 2, 1, 2, 3, 4 itu ya duluan. Gitu ya, sebelum mandi. Nanti ketika istinja, kalau tidak niatnya di tangan, kalau tadi belum niat di tangan, niat ketika basuh kemaluan. Ya, niat ketika basuh kemaluan. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Niatnya ketika basuh kemaluan. Semua lipatan-lipatannya masukin. Harus detail ini ya. Semua lipatan-lipatannya dimasuki air. Kalau ada yang mungkin bekas jahitan, mungkin apa macam-macam, itu semuanya dimasukkan. Selanjutnya setelah kemaluan, berikutnya adalah wudu. Nah, wudu itu kumur-kumur, masukin air ke hidung, seperti tata cara wudu yang kemarin kita praktekkan. Ya, jadi wudu dulu baru mandi, bukan? Mandi dulu baru wudu. Sunnahnya wudu dulu baru mandi. Nah kalau Bapak pengen sabunan, kalau nanti setelah wudu baru sabunan terus megang kemaluan lagi kan batal wudunya, ya wudu lagi. Nah caranya sebelum wudu sabunin dulu tuh kemaluan, sekalian tadi basuh kemaluan kan, sekalian sabunin dulu itu kemaluan. Biar nanti tinggal nggak nyentuh lagi tuh kemaluan, sudah nggak. Itu caranya ya. Intinya yang pertama tangan. Bismillah tangan, kemaluan. Setelah kemaluan wudu secara sempurna. Wudu mulut, kumur-kumur, hidung, muka, niat wudu. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil
asghar. Sama, saya niat wudu minimal itu. Saya niat wudu mengangkat hadas kecil ketika muka. 3 kali tangan semua. Ada 2 hadis, ada 2 cara Nabi yang berbeda dalam mandi. Ada 1 hadis, Nabi sebelum mandi wudunya sempurna sampai kaki. Ya, kaki semuanya dibasuh sampai kaki. Ada hadis yang kedua, ini Nabi wudu untuk kakinya nanti setelah selesai mandi. Mandi dah selesai, sebelum mengakhiri aktivitas mandi, kakinya dibasuh 3 kali kanan, 3 kali kiri, menyempurnakan wudu yang tadi. Jadi ada dua riwayat. Terserah Bapak mau yang pertama atau kedua. Ikut kepada pendapat kebanyakan mayoritas atau sebut dengan jumhur, ya, mayoritas ulama Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, sunnahnya wudu tuh full sampai kaki dulu. Tapi kalau sebagian ulama lain seperti Imam Ghazali, beliau lebih mengutamakan wudunya untuk kaki nanti terakhir. Jadi lebih memilih ini. Terserah Bapak mau yang duluan mana. Yang penting wudunya sempurnakan. Ya, tadi kemaluan udah nggak perlu dipegang-pegang lagi. Setelah wudu, melanjutkan wudu nomor 6, membasuh air pada anggota tubuh yang berbentuk lipatan. Ketiak. Jadi setelah wudu apa nih? Saya ulang ya. Pertama kemaluan. Bismillah tadi tangan kemaluan ya. Yang kedua yang dibasuh itu kemaluan. Yang kedua wudu sempurna. Bapak kalau mau sikat giginya di mana? Nah, sebelum wudu siwak. Tadi ya, niatnya niat melakukan siwak sunnah wudu. Jadi sikat giginya tuh sebelum wudu. Ini niat dipraktekin apa enggak ini, Pak? Insyaallah niat ya. Insyaallah gitu. Ini bukan hanya, maksud saya bukan niat dipraktekin mandi junubnya, itu mah terserah Bapak itu mah ya. Ini diniatkan maksudnya untuk mandi harian juga dipraktekin. Biar mandinya jadi ibadah gitu maksud saya ya. Apalagi mandi sunnah, mandi Jumatan, mandi Id atau mandi mau umroh dan seterusnya. Nah, jadi setelah kemaluan, kemudian wudu itu sebelumnya sikat gigi atau siwak, kemudian wudu. Selanjutnya yang ketiga adalah lipatan-lipatan yang dibasuh, ketiak ya. Kemudian selangkangan, kalau memang belum sempurna selangkangan. Kalau selangkangan, nyentuh selangkangan enggak batal wudu ya Pak ya. Nyentuh buah zakar enggak batal wudu. Yang batal wudu itu batangnya aja kalau untuk laki-laki ya. Terus kemudian membasuh lipatan termasuk, punten kalau ada lipatan-lipatan di sini, laci 1, laci 2, laci 3 ini yang di sini, ini juga sama pusarnya, ini juga namanya lipatan-lipatan ya. Setelah lipatan-lipatan tubuh, berikutnya adalah menuangkan air di atas kepala dan meratakan pada rambut sampai leher. Nah, jadi setelah lipatan, kemaluan, wudu, lipatan, kepala. Kepala semuanya full. Nah, di sini. Bapak mau niat lagi kepala karena tadi nggak enak niatnya di bawah. Silahkan, mau niat lagi juga nggak jadi masalah ya. Basuh sampai leher semuanya, janggut-janggutnya, rambut-rambutnya, cambang-cambangnya, semua, mata-matanya, alis-alisnya dibasuh. Sudah. Terus selanjutnya setelah kepala adalah basuh tubuh bagian kanan depan, baru kanan belakang. Kanan depan dari atas, kanan tangan ke depan sampai bawah, kanan depan. Baru kanan belakang, terus sampai bawah. Kepala, kanan depan, kanan belakang. Terus ya, full. Baru kiri depan, kiri belakang. Sama. Tangan kiri, kalau ada kukunya panjang masukin air lewat kuku. Terus bawah sampai kaki depan. Baru kanan belakang, kiri belakang. 9. Nah, ini sudah sempurna sampai kiri belakang, itu sebenarnya sudah sekali mandi. Sudah sempurna semuanya ya. Dari kemaluan, wudu, lipatan, kepala, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Kemudian setelah ini, setelah sempurna mandi begitu, Bapak mau sabunan. Tapi kemaluannya jangan. Nanti batal wudunya, tadi kan udah wudu ya. Sabunannya sama kayak tadi. Nanti ketika membilas air sabun, urutannya kayak tadi, kepala dulu,
kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Jelas ya Pak ya? Itu sudah 2 kali. Sunnahnya tambah sekali lagi bisa bilasan, jadi 3 kali. Lagi-lagi dari kepala, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Kira-kira jelas ya Pak ya? Nah itu caranya. Jadi diulang sampai 3 kali. Paling enggak. Mau 5 kali silahkan. Ya, kalau mayit minimal 3 kali. Shower. Ya sama. Shower ke atas dulu, baru kanan depan, baru kanan belakang. Malah lebih enak lagi kalau shower. Nggak usah terlalu banyak gerakan gitu ya. Itu sama. Semuanya sama. Shower juga sama. Urutannya begitu. Kepala, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Kalau mayit beda dikit. Kalau mayit kanan depan, kiri depan. Kanan belakang, kiri belakang. Jadi depan duluan karena lebih gampang. Kalau mayit kan diputar-putar nanti kan. Jadi kanan depan, kanan kiri depan. Kanan belakang, kiri belakang. Kalau mayit urutannya berbeda dikit, itu aja sunnahnya. Ya, untuk pemandian jenazah ini kalau mau dipraktekin nanti beda cerita ini mah ya. Kalau mandi mah nggak usah dipraktekin, masa saya mandi di sini ya gitu ya. Kemudian selanjutnya hal yang mewajibkan mandi. Kalau tadi tata caranya, apa saja yang bikin mandi menjadi wajib? 1. Masuknya kepala dzakar atau seukurannya. Kok ada kata-kata seukurannya? Ini minimal, Pak. Kalau di dalam dzakar itu ada kepala, ada leher, ada badan, ini maaf ini Pak ya, karena fikih ini Pak, jadi harus jelas ya. Yang mewajibkan mandi itu sebenarnya hanya kepalanya aja. Kalau kepalanya masuk, udah wajib mandi. Tapi kalau setengah kepala yang masuk, apalagi nggak masuk, itu nggak wajib mandi. Yang wajib itu ukuran kepala atau seukurannya. Seukurannya misalnya ada orang, naudzubillah min dzalik, kepala itunya nggak ada. Jadi kepala buntung ini, hantu jeruk purut ini mah. Langsung leher dan badan, paham ya? Leher dan badan itu maksud saya itu lehernya zakat. Maka dia diwajibkan mandi kalau masuk seukuran kepala. Kira-kira kepala dia berapa senti? Itu kira-kira aja ini kan, gak usah diukur-ukur. Kira-kira misalnya 1 senti. Berarti seukuran masuk 1 senti mandi wajib. Gitu ya. Masuknya kemana? Ke dalam kemaluan. Bagian kemaluan. Baik kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki belakang, dubur. Ya, ini haram, ini laknat tercela sekali ini ya, memasukkan zakar ke dalam dubur, baik kepada istri yang sah, apalagi yang bukan istri. Naudzubillah, la'anallahu man atamra'atahu fi duburiha. Allah melaknat orang yang mendatangi istrinya melalui dubur. Itu istrinya, apalagi istri tetangga. Naudzubillah min dzalik ini ya. Itu dilaknat Allah. Nah, tapi kalaulah dilakukan, dia wajib mandi. Kemudian ini kemaluannya juga termasuk kemaluan hewan. Ini lebih parah lagi nih Pak. Hewan pun gak aman sekarang ini. Akhirnya dihajar juga. Orang bukan hewan yang wajib mandi. Masa ya kita mandi hewannya ya kan? Ya orangnya yang yang menggauli ini yang wajib mandi. Terus kemudian orang yang wajib mandi itu dari orang yang yakin masih hidup. Berarti kalau mayit diperkosa, mayit digauli sampai masuk vaginanya mayit perempuan ini misalnya, maka mayit yang sudah dimandikan itu tidak wajib dimandikan lagi. Walaupun digauli setelah dimandikan. Setelah dimandikan terus kemudian diperkosa ini mayit. Laknat betul ini. Maka yang si orang yang menggauli ya wajib mandi. Cuman mayitnya nggak wajib dimandikan lagi. Karena dia sudah tidak mukallaf, sudah tidak terbebani dengan kewajiban syariah. Kemudian jelas jenis kelaminnya, ini dalam bahasa fikih saja. Maksudnya jelas jenis kelaminnya tuh kalau ada orang punya 2 kelamin, dia punya laki, punya perempuan. Itu namanya khunsa ya. Punya laki, dia punya kelamin zakar, punya kelamin juga vagina. Terus kemudian digauli di kemaluan perempuannya saja, maka dia belum wajib mandi. Dianya ini nggak wajib mandi. Dia menggauli pakai kemaluan prianya saja, nggak wajib mandi. Kalau dia menggunakan dua-duanya baru wajib mandi.
Habis menggauli pria, menggauli wanita pula. Ini baru wajib mandi. Ini kan ada-ada aja, namanya juga fikih Pak ya. Yang kedua, yakin keluar mani. Ini penting sekali diajarkan tata cara mandi ini kepada anak-anak. Kadang-kadang anak SMP keburu haid, keburu balik, dia nggak tahu wajibnya mandi ini. Nah ini penting sekali, makanya ngajarin agama itu dari umur 7 tahun. Kalau Nabi itu suruh sholat, walaupun sholatnya nggak sah, walaupun belum balik, tapi dari umur 7 tahun itu udah sangat wajib. Kalau bisa sebelum 7 tahun, tapi Nabi paling tidak 7 tahun. Dari umur 7 tahun udah dikenalkan tata cara wudhu yang benar, yang sah, tata cara mandi yang sah ini ya. Takut-takut keburu balik. Ya. Kemudian keluar air mani yakin. Kalau nggak yakin nggak wajib. Kayak semalam saya mimpi, tapi kok nggak ada airnya. Kayaknya ada, kayaknya enggak. Kayaknya ada, kayaknya enggak. Ini nggak wajib mandi. Sampai yakin keluarnya mani. Hingga bagian luar kemaluan. Kalau yakin mau keluar terus diikat. Nah ini nggak tahu gimana caranya lah pokoknya kan. Akhirnya nggak jadi mau keluar, masuk lagi dia. Ini juga nggak wajib mandi karena nggak yakin keluar. Dari mani dirinya sendiri, mani dia, bukan mani orang. Gimana gambarannya? Perempuan habis digauli sama laki-laki sama suaminya. Ini kan spermanya si suami masuk ke vaginanya perempuan. Ketika si perempuan ini dia mandi, sudah selesai mandi karena dia berhubungan, tapi dia nggak sampai klimaks, dia nggak sampai orgasme. Si perempuannya setelah mandi keluar lagi mani dari kemaluannya. Setelah mandi keluar lagi mani dari kemaluannya. Paham ya Pak ya? Ceritanya nih, episodenya harus paham dulu ini. Apakah dia wajib mengulang mandinya? Tidak. Kenapa alasan ulama? Karena itu bukan air mani dia, itu air mani suaminya. Beda halnya kalau dia sampai orgasme. Kalau dia sampai syahwatnya memuncak, ini perempuan, dia ngerasa sampai keluar, sampai pokoknya dia tahu sendirilah gimana dia keluar gitu ya. Maka ketika habis mandi, keluar mani lagi. Ini kan ada kemungkinan suaminya, ada kemungkinan dirinya. Jelas ya Pak ya? Ada kemungkinan sperma suami, ada kemungkinan sperma dia sendiri. Tetap wajib mandi karena dia sampai orgasme, sampai full. Gitu ya. Ini dalam sekali ya gitulah lebih kurang ya Pak ya. Dalam-dalam juga, namanya juga fikih. Kemudian ciri-ciri mani itu A, B, C itu Bapak baca sendiri dan Bapak lebih tahu daripada saya. Ya, ciri-ciri mani itu nggak perlu diinikan. Nah, cuma begini nantinya, ada orang kenapa penting sekali dipelajari ciri-ciri mani, apalagi buat anak-anak, ya kan? Karena anak-anak itu dia nggak tahu, belum tahu air mani itu seperti apa. Nah, terus permasalahan juga ketika ada orang yang dia basah, mimpi, terus kemudian basah, dia bingung, ini mani atau mazi? Mazi itu cairan yang keluar ketika syahwat. Syahwat saja terus ada cairan keluar, padahal baru tegang, ini belum sampai memuncaknya, itu namanya mazi. Nggak wajib mandi tapi najis, wajib diistinja, cuci. Ya, ketika orang bingung, dia bangun tidur, tadi malam nih keluar mani atau mazi nih? Cium baunya, nggak ada bau, misalnya ya, samar antara mazi atau mani, dia samar. Maka kata ulama boleh pilih. Dia boleh milih itu mani, maka dia wajib mandi, tapi itunya suci, cairan itu suci, mani itu suci dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia boleh memilih ini dihukumi mazi, maka dia hanya wajib mencuci kemaluan. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3, yang wajib mandi itu kematian seorang muslim selain mati syahid. Walaupun anak-anak, walaupun bayi umur baru lahir meninggal tetap, karena jasadnya sudah sempurna apa? Manusia. Ya, beda halnya kalau baru bentuk gumpalan daging saja yang enggak kelihatan ini bentuk manusia, itu enggak wajib dimandikan, hanya wajib ditanam. Yang keempat, haid, jelas, nifas, benar. Nifas itu darah yang keluar dari kemaluan. Nanti ada pembahasan khusus mengenai haid dan nifas. Semoga ini bisa Bapak sampaikan nanti untuk pertemuan berikutnya, adalah pembahasan darah. Tapi saya kan nggak haid, ya bukan Bapak lah Pak. Maksudnya Bapak menyampaikan ke istri, karena nanti ada perkara-perkara yang penting sekali. Atau istrinya yang sudah ikut ngaji, nah itu antara dua aja ini kan. Yang keenam, keluarnya anak. Walaupun tidak berbentuk sempurna. Jadi kalau ada orang keguguran,
wajib mandi. Jelas ya? Walaupun dia nggak ada nifas, katakanlah dia nggak ada nifas pun, karena keluar anak itu hasil perubahan dari sperma, sama seperti dia habis mengeluarkan sperma, sama seperti habis mengeluarkan mani, maka wajib mandi. Kemudian berikutnya langsung, perkara yang diharamkan ketika junub sebelah kanan, paling atas kanan atas ya. Kalau junub nggak boleh sujud sholat, jelas itu mah pasti. Sujud tilawah nggak boleh, sujud syukur nggak boleh. Khutbah juga nggak boleh, kecuali khutbah id boleh. Tapi nggak tahu lah gimana khotib tuh junub tuh gimana ceritanya ini ya. Ini juga khutbah ini. Kalau khutbah Jumat itu jelas. Yang kedua tawaf. Ini karena di antara semua amalan haji, baik itu dari ihramnya, wukuf di Arafahnya, tawafnya, sa'inya, mabit-mabitnya, lontar jamrohnya, itu semua tidak diwajibkan dalam keadaan wudu atau suci kecuali tawaf. Jelas ya? Jadi misalnya lagi wukuf batal wudu boleh nggak? Boleh. Tidur aja boleh. Lagi wukuf misalnya. Tapi sayanglah wukuf tidur lagi. Orang-orang jauh-jauh yang ngantri haji bertahun-tahun, udahnya wukuf tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya ngedoa. Atau ketika sa'i itu capek. Tapi kalau nggak punya wudu boleh nggak? Boleh. Sa'i boleh nggak punya wudu. Yang wajib punya wudu suci daripada hadas dan najis itu tawaf. Tawaf ini seperti sholat, gitu ya. Cuma bedanya tawaf boleh ngobrol, boleh ngomong tuh nggak batal. Cuman nggak lah ngobrol ya. Terus kemudian yang ketiga, menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Sesuatu yang terdapat tulisan Quran dalamnya, walaupun nggak sempurna. Ada orang di papan tulis atau di kertas selembar, dia ingin nulis bismillah. Dia baru nulis ba-nya doang. Tapi niatnya nulis Quran, maka ini kertas, itu papan jadi bismillah. Tapi kalau nulis bismillahnya untuk nyari berkah, hanya untuk nyari barokah bismillah, bukan niat nulis Quran, nggak apa-apa. Jelas ya? Iqra itu kalau seandainya lebih banyak Qur'annya, huruf Qur'annya lebih banyak daripada huruf yang bukan Qur'annya, kan huruf potongan-potongan itu bukan huruf Qur'an. Iqra 1, Iqra 2 itu belum Qur'an. Tapi kalau lebih banyak Qur'annya, nggak boleh dibawa, dipegang, disentuh atau dibawa kecuali dengan wudu. Dan juga orang junub nggak boleh. Jelas ini ya. Terus kemudian membawa mushaf atau dan semisalnya, menyentuh beda dengan bawa. Ini saya praktekkan kemarin ya. Menyentuh, ini nyentuh namanya. Kalau ngebawa, bapak masukkan mushafnya di dalam kantong plastik, dalam tas, terus dibawa. Walaupun nggak nyentuh juga haram. Kalau niatnya nggak bawa tas. Kalau niatnya niat bawa tas, nggak niat bawa mushaf, nggak apa-apa. Ya, kalau di situ ada mushaf, ada Quran, di situ ada dompet, di situ ada handphone, terus bapak bawa dengan niat bawa barang, bukan niat bawa mushaf, ini nggak apa-apa, nggak punya wudu, dan juga junub pun nggak masalah. Kemudian yang kelima, nomor 1 sampai 4 ini semua diharamkan bagi orang yang nggak punya wudu. Nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 5, 6 khusus junub dan haid. 5 berdiam atau mondar mandir di masjid, kecuali Nabi Rasulullah walaupun junub nggak apa-apa di masjid. Atau orang yang uzur, misalnya lagi etikaf, junub, dikunciin lagi pintu masjid dari luar sama DKM. Nah, ini jelas uzur ini. Atau ketika dia mau keluar, mungkin takut ada bahaya, mungkin ada keselamatannya tidak terjamin, misalnya, nah itu boleh uzur di dalam masjid, junub, nggak jadi masalah ya, uzur saja. Atau Rasulullah berdiam nggak boleh ya, junub nggak boleh berdiam. Walaupun udah dicuci kemaluan, tapi belum mandi. Walaupun cuci kemaluan udah, terus masuk, nggak boleh. Berdiam itu nggak boleh. Mondar mandir nggak boleh. Berdiam nggak boleh. Yang boleh lewat. Ini dia, illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Jadi kata Allah, wala junuban illa abiri sabilin. Nggak boleh orang junub lewat la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil. Enggak boleh orang junub lewat di deket-deket tempat sholat kecuali cuman lewat. Nah gini, di dalam fikih itu ada diam, lubus, ada lewat, murur, ada mondar mandir, taraddud. Dalam fikih ini ada dibagi 3 hukumnya ya Pak ya.
Ada yang diam, jelas masuk, diam. Dia nggak ke pintu sana, nggak pergi ke pintu sana, diam berhenti sebentar, ini haram. Berdiam namanya ya. Walaupun tadi udah bersih tapi nggak mandi junub, tetap haram. Makanya wanita haid ini nggak bisa, alasannya kan saya udah pakai pembalut, nggak boleh. Lah orang junub bersih, nggak ada yang netes-netes. Mana ada orang junub spermanya netes-netes yang nggak bisa kan? Dia junub itu status keadaan dirinya, maka haid juga gitu, keadaan dirinya yang nggak memperbolehkan dia dalam masjid. Jadi yang nggak boleh berdiam satu, mondar mandir masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang sama tanpa berhenti, itu namanya mondar mandir. Ini juga haram. Yang boleh lewat itu masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang lain tanpa berhenti. Nah ini boleh, tapi makruh kalau nggak ada hajat. Misalnya tadi lagi junub, dia dari sana mau ke WC sana, tapi biar cepet jalannya masuk masjid, lewat satu pintu ke pintu yang kedua. Ini nggak haram tanpa berhenti ya, namanya lewat. Nggak haram, tapi kalau nggak ada hajat mendesak makruh. Hukumnya hanya makruh. Haid juga begitu. Kalau masuk saja, lewat saja, tadi masuk lewat pintu kanan, keluar ke pintu kiri, itu hukumnya makruh. Apalagi sekarang ada pembalut ya, makruh, tapi nggak haram kalau hanya lewat. Yang keenam, baca sebagian Quran, apalagi Quran full, sebagian aja haram untuk orang junub. Untuk doa zikir yang terdapat di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, ini boleh nggak dibaca untuk orang junub? Boleh dibaca jika tidak diniatkan membaca Quran. Ada bedanya nih Pak, saya kasih penjelasan lebih detail ya. Ada Quran yang dijadikan zikir, ada zikir yang ada dalam Quran. Ini dua hal yang berbeda. Quran dijadikan zikir. Misalnya Bapak biasa baca surat Al-Muluk. Ini Quran, cuma dijadikan zikir, wiridan. Ya tetap hukumnya Quran. Orang junub nggak boleh, orang haid nggak boleh. Karena itu Quran, dijadikan zikir namanya. Tapi zikir yang ada dalam Al-Quran ini boleh seperti tadi. Niat yang penting jangan niat baca Quran. Zikir tapi yang ada dalam Quran. Misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu zikir yang ada dalam Quran. Doa-doa Rabbana la tu'akhidna in nasina, itu kan doa-doa kita. Rabbana hablana min azwajina, itu doa-doa yang ada dalam Quran. Itu boleh bagi orang junub, haid, yang penting jangan niat baca Quran. Jadi pertanyaannya, kalau ada perempuan lagi tahfiz, lagi ngafal, dia haid, boleh nggak? Nggak boleh, karena itu Quran yang dijadikan zikir, yang dijadikan wiridan, nggak boleh tetap. Bolehnya gimana? Dalam hati, nggak baca, merenung. Jadi pakainya Quran terjemah aja. Quran terjemah kemarin boleh ya, dibawa orang junub boleh, dibawa nggak pakai wudu boleh, Quran terjemah. Dia dalam hati aja, ngafalnya begitu aja. Jadi hanya ngulang hafalannya pakai hati, atau denger pakai MP3, MP4 itu ya untuk Qurannya, itu boleh. Tapi ngebaca sampai keluar di lisan itu nggak boleh, itu namanya baca. Jadi kalau merenung boleh, baca nggak apa-apa, denger nggak apa-apa. Jelas ya caranya gitu. Kemudian yang diharapkan untuk wanita haid atau nifas, nomor 1 sampai 6 semuanya haram bagi wanita haid dan nifas. Yang nomor 7 puasa. Jelas. Nomor 8 melintasi masjid dari satu pintu dan keluar pintu lain kalau takut mengotori masjid, haram. Tadi lewat untuk wanita haid, kalau takut netes darahnya tetap haram. Kalau udah pakai pembalut dan rasa aman, lewat doang, itu hukumnya makruh tapi nggak haram. Yang nomor 9 talak, haram lelaki suami. Yang haram tuh suaminya, bukan istrinya, karena yang mentalak suami. Jadi sebelum mentalak tanya dulu, Neng, lagi dapat gak? Gitu. Lagi suci atau lagi haid? Ngapa bang? Enggak, nanya aja. Lagi suci, kamu saya talak. Nah itu jatuh dan tidak haram ya. Tapi kalau seandainya lagi haid terus dijatuhkan talak ketika itu, talaknya jatuh, bukan nggak jatuh pak, talaknya tetap sah tapi haram dan sunnah merujuk. Nah itu Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah melakukan itu, sama Nabi suruh rujuk dulu, tunggu dia suci, nanti ditalak lagi. Tapi jadi talak 2 jadinya. Jelas ya, sunnahnya itu karena haram.
Saya nggak mau baca apa yang lengkap ABCD itu takut tambah puyeng nanti ya. Nomor 10 langsung. Haram atas suaminya. Makanya saya perjelas ini. Yang haram tuh suaminya. Suami menyentuh dengan syahwat antara pusar dan lutut istri yang lagi haid tanpa penghalang. Yang haram suaminya apa istrinya, Pak? Suaminya. Istrinya mainin punya suami atau memenuhi syahwat suami dengan tangannya, itu nggak haram, justru bagus. Sebab kalau suami pakai tangannya sendiri haram, dia pakai tangan istrinya halal. Jadi nggak ada alasan istri nggak bisa melayani suami ketika haid, itu nggak ada alasan. Yang nggak boleh tuh jima, tapi selain jima boleh. Kita ini suami ini yang nggak boleh nyentuh pahanya dan sekitaran paha dengan syahwat, itu nggak boleh. Kitanya, dia nyentuh kita tuh nggak ada keharaman selama haid, itu nggak ada keharaman. Justru itu yang ditekankan malah. Kalau haidnya seminggu mending, 15 hari gimana ini kan? Setengah bulan puasa Pak kan gitu. Ya itu ceritanya jadinya. Teh udah kawin belum itu? Belum kawin, nggak paham itu mah. Ya, ada pertanyaan sampai sini silakan Pak. Ya. Sekarang ada masjid yang berlantai 2 ya, buat sholat, kadang yang di bawah juga buat sholat juga, buat acara pesta pernikahan. Ya, ya. Mau undang. Oh iya benar. Nggak tahu. Yang haid. Ya, untuk masjid-masjid yang bertingkat atau masjid yang memiliki ruangan-ruangan selain fungsi masjid. Masjid itu secara bahasa artinya tempat sujud. Masjidun diambil kata sajadah, artinya tempat sujud. Maka yang didefinisikan masjid adalah yang diwakafkan untuk sholat. Ada orang hari ini kalau saya wakafin tanah buat masjid, itu nggak semuanya buat tempat sujud. Ada buat WC-nya, ada buat parkirnya, ada buat ruko mungkin, macam-macam kan? Dan nggak semua jelas kalau misalnya semua tanah itu buat tempat sholat, maka WC harus nambah tanah lagi. Tapi nggak begitu. WC dia di dalam area tanah yang diwakafkan. Paham ya Pak ya? Kalau dia diniatkan bahwa maksud daripada wakaf untuk masjid semua area tanah itu buat sholat, maka haram buang air di sana. Jadi WC-nya harus nambah tanah lagi, dan itu enggak, hampir mustahil. Artinya kebanyakan orang urufnya adalah yang ditentukan, uruf artinya kebiasaan orang kalau mewakafkan tanah untuk masjid, artinya dengan segala perangkat masjid. Maknanya yang benar-benar dihukumi masjid adalah yang ditentukan oleh arsitek mana tempat sholat. Jelas apa enggak? Nah, termasuk lantai. Kalau seandainya lantai 2 memang dikhususkan untuk sholat, lantai bawahnya parkiran. Yang nggak bisa tahiyatul masjid di parkiran, jadi tahiyatul parkiran namanya Pak, bukan tahiyatul masjid. Maka orang junub haid nggak apa-apa di lantai bawahnya, lantai atasnya baru nggak boleh, karena itu yang ditentukan untuk sholat. Sama kayak tadi, kalau bawahnya adalah ruang serbaguna, bukan diniatkan, memang tidak ditentukan oleh si arsitek untuk sebagai tempat sholat, maka hukumnya ruang serbaguna. Walaupun sekali-kali kalau masjid penuh dipakai juga buat sholat, tapi nggak bisa tahiyatul masjid di sana, nggak bisa itikaf di sana, itu konsekuensinya. Ya, di ruang serbaguna itu nggak bisa sunat itikaf, nggak bisa. Jelas ya, karena itu ruang serba. Jadi tergantung arsiteknya ya, dilihat urufnya lah, kebiasaannya ya, adat di sana melihatnya seperti apa. Cukup ya, saya kira. Ya terakhir ya Pak, 2 menit. Nah, perlakuannya kalau lagi dibuka mushafnya, lagi dibuka aplikasinya, itu dihukumi mushaf, dihukumi Quran. Ya, jadi nggak boleh pakai wudu, kecuali aplikasi memang terjemahan, ada terjemahnya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau full Quran, itu ketika dibuka aplikasinya dihukumi seperti Quran. Tapi ketika ditutup ya handphone lagi. Gitu ya, bukan Quran tersimpan dalam handphone, bukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.